subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kaki berusia lanjut dan pengendara motor tewas. Tembok penutupan lahan yang mengisolasi sebagian warga akhirnya dibongkar. Pemerintah tak akan melarang warga untuk mudik di Lebaran 2021 nanti. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir dalam iNews Siang. Dan selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kita akan mengupdate sejumlah informasi, terutama jalannya vaksinasi di sejumlah tempat yang sudah memasuki proses penyuntikan tahap kedua. Selama 90 menit ke depan, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali iNews Siang hari ini dari informasi di Jakarta. Berhati-hatilah saat Anda berolahraga. 2 orang berjalan kaki berusia lanjut ditabrak motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua berjalan kaki dan pengendara motor tewas. Jasad 2 pejalan kaki ini masih tergeletak di Jalan Dr. Said Sukamto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut saksi mata, kedua korban yang merupakan lansia tengah berolahraga. Tiba-tiba mereka ditabrak oleh motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Keduanya langsung terpental dan meninggal di lokasi kejadian. Sang pengendara motor dilarikan warga ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, namun tak terselamatkan. Roda 2 namanya Supriyanto. Nah, tinggalnya di Kabupaten Demak ini. Kalau yang Jawa Tengah. korban? Kalau yang meninggal ini warga Purworejo, Moswito. Satu lagi nggak ada identitas ya? Yang satu lagi nggak ada identitasnya nih. Makanya kita lagi coba-coba buka jenazah, Pak. Nah, korban nggak ada ditemukan identitas sama sekali. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah bus menabrak pembatas jalan tol dan melompat ke lajur berlawanan di tol Surabaya Gempol, Jawa Timur. Peristiwa ini terekam kamera pengawas jalan tol. Kecelakaan tunggal bus penumpang terekam kamera pengawas jalan tol Surabaya Gempol, Sidoarjo, Jawa Timur. Bus diduga mengalami pecah ban sehingga menabrak pembatas jalan dan melompat ke jalur berlawanan di kilometer 759+400. Beruntung kendaraan dari arah berlawanan dapat menghindar dan tidak tertabrak. Akibat kecelakaan ini, badan bus sempat menutupi badan jalan dan membuat kemacetan hingga 3 km. Ban depan sebelah kanan kendaraan bus tersebut mengalami pecah ban tepatnya di KM 79400. Jadi di sekitar KM tersebut mengalami pecah ban sehingga kendaraan oleng ke kanan, melompat atau melewati pembatas jalan, median jalan berupa besi ya, menuju jalur sebaliknya atau jalur dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Pengemudi bus kini diamankan di unit Laka Satlantas Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Keributan antara warga dan sekelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tak terelakkan. Penyebabnya pemirsa, warga jengah dengan aksi para pemuda yang kerap minum minuman keras dan menimbulkan keonaran.
Ratusan warga Jalan Petarani 2 Lorong 6 geger dengan ulah sejumlah pemuda yang kerap pesta miras melakukan pengejaran dan pengancaman terhadap warga sekitar. Kejadian ini berawal seorang warga menegur pelaku yang sedang melakukan pesta miras. Tak terima akan teguran, para pelaku kemudian mendatangi rumah warga yang menegurnya, namun pelaku tak menemukan si bapak yang menegur sehingga para pemuda ini melakukan pengancaman dan keributan dengan warga lainnya yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Polisi dari Mapolres Panakukang langsung bergerak cepat dan mengejar para pelaku yang meresahkan warga. Kebanyakan pelaku merupakan warga luar perkampungan. Panggil bisa minum. Sempat dia buru parang katanya warga di. Bilang tadi di sini. Tidak tahu bawa ke parang atau tidak. Tapi tidak ada yang kena Pak. Tidak. Terus mereka kemana sekarang Pak? Sudah tahu semua, pergi semua. Sudah lari kabur di. Apa memang dia minum tadi di sini Pak? Apa dia minum tadi Pak di sini? Belum. Tidak tahu kalau ada lainnya. Dia minum di sini. Kalau orang di sini narangkul minum. Maka ada orang di sini. Waktu keluar dia naik. Dia lagi pergi minum di situ. Iya, tidak. Ini tadi orang-orang luar semua yang datang minum. Luar semua, bukan orang di sini. Untuk mengantisipasi adanya keributan susulan, polisi memanggil dan membawa pemilik rumah untuk diberi peringatan agar tak lagi melakukan kegiatan pesta miras di kemudian hari. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, puluhan korban penggusuran tol Cimanggis-Cibitung menggeruduk kantor Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Mereka demo menuntut segera dibayarkannya uang ganti rugi lahan sebesar 218 miliar rupiah. Enak aja, orang dibikin seperti bola, bulan bani capek. Seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam demo di Pengadilan Negeri Kota Bekasi ini berteriak histeris. Ia adalah satu dari puluhan warga Jati Karya, Jati Sampurna, Kota Bekasi yang merupakan korban gusuran tol Cimanggis-Cibitung. Warga kesal terhadap PN Kota Bekasi yang dianggap tak segera membayar uang ganti rugi kepada mereka. Apalagi kini muncul peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dari PT Usama Rahayu. Kami mendapat informasi bahwa orang yang sudah perkaranya sampai PK dinyatakan tidak diterima, tapi mau mengajukan PK kedua. Kasus sengketa lahan warga Jatikarya sudah berlangsung sejak tahun 2000, namun hingga saat ini tak kunjung usai. Warga pendemo yang merupakan ahli waris korban gusuran tol Cimanggis-Cibitung ini menuntut ganti rugi uang pembebasan tanah seluas 4,2 hektar. Saat ini uang ganti rugi sebesar 218 miliar tersebut sudah dititipkan oleh pekerja proyek pembangunan tol kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi, namun belum dibayarkan ke para korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini tim pengamanan 3 pilar membongkar tembok penutupan lahan yang mengisolasi sebagian warga di Jalan Akasia Ciledug. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat. ...150 orang pada tim 3 pilar terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri membongkar pagar beton yang mengisolasi sebagian warga di Jalan Akasia Ciledug, Tangerang. Pembongkaran menggunakan alat berat dimulai dari pukul 8 pagi. Untuk keperluan pembongkaran, akses jalan menuju Kafling Brebes ditutup sementara mulai pukul 7 pagi. Sebelumnya, petugas telah memberikan peringatan 1 kali 24 jam kepada ahli waris pemilik lahan untuk membongkar sendiri pagar tersebut, namun tidak diindahkan. Tindakan atau aturan hukum yang dilakukan yang dilanggar oleh Pak Ruli, di mana membangun pagar di fasilitas umum yang tidak izin. Nah, di mana kerugiannya masyarakat yang tinggal di dalam yang tidak punya akses untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi dengan baik dan yang bersangkutan dalam hal ini Pak Ruli untuk melakukan mediasi, namun tidak ada titik temu antara Pak Ruli dan masyarakat yang ada di dalam sama pihak pemerintah.
Dalam pembongkaran ini, petugas menggunakan 2 dasar hukum, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2018 terkait ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Rencananya pembongkaran akan selesai dilakukan pada hari ini juga. Dari Ciledug, Tangerang, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tembok beton ini sempat menjadi sengketa dan akhirnya hari ini diruntuhkan untuk keperluan warga. Betul sekali. Lalu bagaimana proses peruntuhannya? Ditargetkan hari ini selesai, namun pukul berapa? Kita akan melihat langsung suasana di sana. Sudah ada Vito Erlangga di Tangerang, Banten. Selamat siang Vito, ditargetkan pukul berapa peruntuhan tembok ini selesai dan apa tanggapan warga di sana? Ya, baik Wilson, Deta, serta pemirsa dapat kami laporkan untuk proses peruntuhan tembok sendiri sudah berjalan sejak pukul 8 dan selesai pada sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Proses pembongkaran sendiri memakan waktu sekitar 2 jam dan saya akan menunjukkan kepada Anda untuk saat ini kondisi terkini. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa untuk serpihan tembok sendiri sudah dipindahkan yang awalnya berada di depan rumah milik seorang warga bernama Hadianti. Ini saat ini sudah dipindahkan menggunakan 2 alat berat tadi di samping rumah milik salah seorang warga bernama Hadiati. Untuk proses pembongkaran sendiri memang seperti yang disebutkan tadi melibatkan sebanyak 150 petugas gabungan yang berasal dari Satpol PP, kemudian juga petugas kepolisian serta petugas dari TNI. Dan untuk alasan pembongkaran tembok yang sempat menjadi perselisihan antara 2 keluarga ini memang berdasarkan keterangan dari Kapolres Tangerang Kota yang tadi juga sempat mengawal langsung proses pembongkaran, yaitu Kombes Pol Deoniziu De Fatima. Pihaknya sendiri mengatakan bahwa pembongkaran tembok sepanjang sekitar 300 meter yang menutup akses jalan sebagian warga ini memang dikarenakan dinilai mengganggu fasilitas publik, dan pihak kepolisian sendiri sebelumnya sudah mencoba memfasilitasi maksud kami adanya mediasi antara 2 belah pihak, yaitu pembuat tembok yang dalam hal ini adalah ahli waris dari Anas Burhan dan pemilik rumah terdampak yaitu keluarga Munir. Namun kedua belah pihak sendiri belum menemui titik temu. Kemudian kami juga tadi sempat mewawancarai dari Kasatpol PP Tangerang, Agus Hendra sendiri menyebutkan bahwa memang pembangunan tembok di depan rumah warga ini sendiri melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pihak Satpol PP sendiri menyebut bahwa dalam pembangunan tembok tersebut pihak dari pembangun tembok yang dalam hal ini adalah ahli waris dari Anas Burhan ini belum mengajukan izin. Dan sebelum dilakukan pembongkaran, Kasatpol PP, pihak dari Satpol PP sendiri sudah sempat melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali untuk pihak pembangun tembok untuk bisa melakukan perobohan tembok secara mandiri, namun tidak kunjung diindahkan, sehingga Satpol PP dibantu polisi dan TNI langsung melakukan pembongkaran secara paksa pada hari ini. Kemudian dari pihak pembuat tembok sendiri, Wilson dan Deta, tadi juga ikut melihat langsung proses pembongkaran, dan kami tadi juga sempat melakukan konfirmasi begitu, dan dari pihak pembuat tembok sendiri memang tidak melakukan adanya perlawanan, namun pihaknya menyayangkan adanya pembongkaran ini karena dinilai tidak ada putusan pengadilan. Nantinya pihak pembuat tembok yang dalam hal ini adalah perwakilan yaitu Hari Mulya selaku ahli waris dari almarhum Anas Burhan, pihaknya sendiri akan memproses
akan melakukan proses hukum dan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dengan pembongkaran tembok miliknya. Kembali ke Anda, Wilson dan Deta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Vito Erlangga. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya. Polisi menggerebek rumah pembuatan ekstasi di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. 2 orang pelaku, ribuan butir ekstasi serta sejumlah bahan baku diamankan petugas. Sebuah rumah di perumahan Mekarsari, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, digerebek unit Jatanras dan Sat Narkoba Polresta Tangerang. Di lokasi, polisi menemukan 1.800 butir ekstasi siap edar yang disimpan di dalam salah satu kamar. Sejumlah bahan baku dan alat pembuatan ekstasi juga disita polisi dari lantai 2 rumah yang dihuni pelaku RA dan MNK bersama seorang wanita. Penggerebekan bermula saat unit Jatanras Polresta Tangerang menangkap pelaku karena kedapatan membuang plastik berisi ekstasi saat dalam pengintaian. Rumah ini digunakan untuk home industry atau pembuatan ekstasi, ya. Dan kita juga dari hasil penggeledahan, ya, di lantai 2 ditemukan beberapa barang bukti, kemudian di lantai 1 di salah satu kamar juga ada beberapa barang bukti. Mohon maaf, ada 9, ya, 9 jenis yang diduga ekstasi, ya. Totalnya ada 1.850 butir. Dengan berbagai merek. Untuk pengembangan lebih lanjut, para pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Juga mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk berat, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi, Jawa Barat, terjun ke dalam parit. Korban ditemukan dalam kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota dikejutkan dengan sesosok pria yang tergeletak di dalam parit di Jalan Hairil Anwar, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam. Korban ditemukan di dalam parit dan diduga mengalami kecelakaan tunggal. Dugaan tersebut dikarenakan bau alkohol yang menyengat dari mulut korban, serta kondisi korban yang tak sadarkan diri. Saat dilakukan pengecekan ditemukan tanda pengenal anggota Satpol PP Kota Bekasi. Posisi orang tersebut posisi dalam keadaan mabuk. Kondisinya tak sadarkan diri, Pak? Apa seperti apa, Pak? Betul, dia tidak sadarkan diri, terus diupayakan oleh tim Patriot diangkat dari got untuk mencari bantuan dibawa ke rumah sakit umum Bekasi. Hingga kini korban masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi karena mengalami luka-luka di tubuhnya. Petugas kepolisian telah menyerahkan kasus ini ke petugas Satpol PP Kota Bekasi untuk diproses lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang imam masjid di Pasuruan, Jawa Timur dibacok hanya karena mengetapel ayam tetangganya. Ia dilukai saat hendak sholat subuh di masjid. Seorang warga nekat membacok imam masjid di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku membacok imam masjid yang juga tetangganya hanya karena ayam kesayangannya diketapel korban. Sementara korban mengetapel ayam-ayam pelaku karena masuk ke pekarangannya. Perbuatan korban yang mengetapel ayam dipergoki pelaku. Pelaku membacok korban saat hendak sholat subuh di masjid setempat. Dari fakta-fakta hukum dan sempalan-sempalan alat bukti yang ada di lapangan, meyakinkan dan dari hasil gelar kita yakin bahwa patut diduga saudara M ini adalah pelakunya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor tewas setelah meledakkan diri saat akan ditangkap polisi di Malang, Jawa Timur. Sebelum meledakkan diri, pelaku sempat melempar bondet ke arah polisi. Jenazah AA warga desa Pasrepan, Pasuruan, Jawa Timur dibawa ke rumah duka setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Batu. AA tewas setelah meledakkan diri dengan bondet atau bom ikan yang dibawanya saat akan ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis spesialis pencurian sepeda motor yang menjadi target polisi.
Kemudian sekitar pukul 2.30 dini hari, orang tersebut akan ditangkap oleh anggota unit lapangan kita. Pada saat dia akan menangkap pelaku yang meninggal dunia ini, ternyata di badannya itu sudah dia pegang bahan peledak ini, sehingga pada saat diamankan meledak sehingga mengenai tangan anggota yang sedang bertugas. Sementara satu anggota Polri yang mengalami luka akibat ledakan itu hingga siang ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Batu. Ledakan bom ikan ini juga merusak rumah warga di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Batu. Ada suara ledakan, itu saya bangun, keluar, terus ada yang minta tolong. Saya polisi, tapi kan warga nggak berani mendekat, nanti takutnya kan ada ledakan lagi. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang melarikan diri setelah ledakan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pasangan suami istri menganiaya anak kandungnya sendiri dengan mengurung dan merantai di rumah mereka. iNews yang akan hadir dengan informasi selengkapnya.